Kita mulai saja, Pak. Sudah lewat 10 menit. Ya, kita mulai saja. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai kebaktian syukur penghiburan bagi keluarga Bapak Widyo Rumekso. Kita akan bersatu di sejenak. Baik. Sebagai manusia, kita tidak dapat mengelakkan dari kenyataan yang mendukakan. Namun kita percaya bahwa Yesus Kristus, Gembala kita yang baik, akan senantiasa menuntun dan menjaga kehidupan kita ini. Dalam keyakinan iman, inilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, karena pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Terkhususnya bagi keluarga yang berduka yang telah ditinggalkan saudara terkasih, anak terkasih, almarhum Eko Nugroho Jati, dari keluarga Bapak Widyo Rumekso. Karena itu, marilah kita akan memulai kebaktian ini dengan bersama menyanyikan pujian dari PKJ 2, ayatnya yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sangat terhibur. Sehingga kami sanggup menghibur yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mari sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan dibawakan Bapak Pendeta Erik, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait yang pertama, Jika Jiwaku Berduka. Kepadamu Tuhan,
Baik, kita bersama, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan segala keberadaan, kami sungguh menyadari bahwa kami hanyalah debu tanah. Debu tanah yang Engkau bentuk sedemikian rupa, Engkau beri nafas hidup, sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Karena itu hidup yang kami hidupi bukanlah milik kami, tapi milik Tuhan. Karena Engkau yang memberi, Engkau yang berkuasa, dan Engkau jugalah yang punya kewenangan untuk kembali mengambil hidup setiap kami. Karena itu Tuhan, ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi, Saudara Eko Nugroho sudah meninggalkan kami semua. Kami percaya karena Tuhan lebih sayang pada dia. Tuhan jugalah yang jauh lebih mencintai dia. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah dalam segala keberadaan hanya Tuhan Yesus juga yang menjadi sumber hidup, yang memberikan kekuatan, dan juga memberikan penghiburan kepada setiap kami. Sungguh kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Karena itu Bapa dalam sorga, sapalah kami, sertai kami, sehingga firman boleh diberitakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Tesalonika 3 pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Lembaga Alkitab memberikan judul kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Begini katanya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari gambaran Rasul Paulus ini, seolah-olah bahwa penderitaan dan kesusahan hidup adalah bagian yang melekat dari kehidupan orang Kristen. Sehingga seolah-olah bahwa hidupnya orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Baik penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental, penderitaan secara kejiwaan, psikologi, maupun juga mungkin penderitaan dalam kehidupan rohani kita. Ataupun juga kehidupan yang tidak kelihatan. Karena itu, karena itu apa yang menjadi bagian dari pergumulannya Rasul Paulus. Rasul Paulus memang menyuruh Timotius untuk hadir di Tesalonika. Timotius memang lalu kemudian dia pun juga menjadi anak yang bersama dengan Rasul Paulus. Menjadi anak yang sama-sama melayani, anak muda. Ya, kalau kita baca kitab Timotius, nanti kita mengenali siapa Timotius. Itu adalah anak dalam iman yang dikatakan sebagai anak muda oleh Rasul Paulus dan juga sebagai orang atau kawan sekerja. Nah, karena itu Timotius inilah yang disuruh oleh
Rasul Paulus untuk menjumpai jemaat yang ada di Tesalonika. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengunjungi mereka, tetapi bahwa Timotius ini disuruh oleh Rasul Paulus juga supaya Allah bekerja untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, yaitu ayatnya yang kedua. Ya, supaya orang-orang di Tesalonika ini memelihara iman. Orang di Tesalonika ini pun juga dengan sungguh-sungguh memelihara kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kenapa kesetiaan harus dipelihara? Oleh karena keadaan mereka ada dalam kesusahan. Ayat ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kesusahan bisa menggoyangkan iman loh. Kesulitan bisa membuat orang lalu kemudian ragu akan Tuhan. Ya, tidak jarang bahwa problem yang kita hadapi juga seringkali kita pertanyakan kepada Tuhan. Di satu pihak Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan segala sesuatu. Tetapi di pihak lain mengapa Tuhan membiarkan kita hidup dalam kesusahan dan juga di dalam penderitaan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka pemberitaan firman itu menjadi penting bagi setiap kita agar kita boleh diperbaharui dalam iman percaya kita. Bahwa Tuhan adalah segala-galanya yang berkuasa atas kehidupan, tapi Tuhan jugalah yang menyertai realitas kehidupan kita. Karena itu saudara, mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan dari keakuan kita, dari keegoan kita. Kalau kita sakit, kita minta supaya Tuhan segera menyembuhkan. Kalaupun juga kita sedang sakit atau bergumul, kita minta supaya Tuhan segera bekerja. Kalau Tuhan kita sedang bergumul, kita minta supaya Tuhan melepaskan kita dari segala pergumulan. Itu yang kita mau. Dan bahkan kalau kita pun juga sedang kita sakit nih, kita mau supaya sesegera mungkin Tuhan mengangkat sakit kita. Tapi apa yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, kita harus memang berhadapan dengan pergumulan itu. Kita memang harus menghadapi pergumulan itu sebagai bagian dari pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus dengan sungguh dia mengatakan supaya dengan sungguh-sungguh melalui pemberitaan Injil untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Supaya kita makin teguh, makin yakin dengan sungguh bahwa kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak bersama untuk merenungkan. Ada saudara-saudara kita juga yang kehilangan. Bahkan juga ada banyak orang yang menjadi korban. Dan salah satunya adalah Mas Eko Nugroho, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Mungkin kita pun juga bertanya, Tuhan, kenapa virus corona ini dibiarkan? Mungkin kita pun juga bertanya, Tuhan, apa yang keliru dengan kehidupan manusia ini? Sehingga virus corona itu begitu ganas, lalu menulari banyak orang, dan membuat banyak orang pun juga lalu kemudian menjadi korban. Tapi satu hal yang saya yakini, sebetulnya Tuhan sedang menuntun kita untuk kita supaya melihat kuasa dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Supaya kita juga bisa merasakan kasih Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Artinya kalau kita tidak jatuh, kita tidak tahu apa artinya berdiri dan bangun.
Kalau kita tidak sakit, kita tidak tahu apa artinya obat. Kalau kita pun juga tidak ada corona, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa artinya vaksin corona. Kalau kita pun juga tidak pernah menangis, sedih, maka kita tidak bisa merasakan apa artinya kesenangan dan sukacita. Karena itu melalui dinamika kehidupan, kita dituntun pada saat ini. Meski kehilangan seorang saudara, seorang putra, seorang kekasih, Mas Eko Nugroho, itu memang sangat menyakitkan. Dan mungkin juga sangat menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan Pak Widyo Rumekso, juga Ibu, juga Mas Dedi dan Mas Pras. Semuanya mungkin kita semua berduka cita, seluruh jemaat GKP Cakung. Tetapi ketika kita pun juga menghadapi semuanya itu, ada banyak hal yang tidak bisa kita perbuat. Apa yang bisa kita lakukan? Dan bahkan dengan virus corona yang sedemikian ganasnya, sekarang ini pun juga demikian mengerikan. Tadi pagi saya baru sharing bahwa di Bekasi, di tempat saya ini, itu kan zona merah. Itu ada 1.000 orang sekian terpapar, mengerikan sekali memang. Tapi itu adalah sebuah fakta. Kenapa bisa menular dan kemudian menulari? Karena terlalu banyak orang berinteraksi atau berkumpul-kumpul atau berkerumun. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan kebaktian model online seperti ini? Kita mendoakan yang penting. Kita saling menguatkan, itu yang utama. Pertemuan fisik kita di satu pihak kita bisa menjadi berkat, tapi di pihak lain kita pun juga bisa justru menghadapi pergumulan sakit. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, terlebih juga Pak Widyo Rumekso beserta Ibu dan juga Mas Dedi dan Mas Pras. Kita yakin, kita percaya benar ya bahwa tangan Tuhan bekerja dengan caranya. Untuk apa? Untuk menguatkan hati kita dan untuk menasihatkan kepada kita supaya kita tetap setia dalam iman percaya kita di tengah-tengah kesusahan apapun yang kita hadapi. Di tengah-tengah problem apa yang harus kita hadapi. Karena problem corona dan masalah corona ini bukan masalah satu orang atau dua orang, tapi menjadi masalah seluruh dunia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya Pak Widyo dan keluarga dan kita semua, kita dengan sungguh-sungguh dikuatkan hati dan kita pun juga boleh dengan sungguh-sungguh dihiburkan karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita yang dahsyat. Biarlah Mas Eko sudah beristirahat di dalam Tuhan dan dalam pelukan cinta Tuhan. Tapi kita yang masih hidup, kita masih harus terus bergumul dan kita masih harus terus berharap-harap di dalam Tuhan. Sambil kita pun juga terus tetap menjaga diri kita tetap sehat dan selalu sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Doa Pak Pendeta. Ya, ada pokok doa Pak Widyo secara khusus? Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Widyo Rumekso, yang di mana Pak Widyo pun juga ada dalam keadaan yang sangat lemah. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami berharap. Dan biarlah Yesus Tuhan juga itu yang menjadi sumber kekuatan bagi Pak Widyo beserta dengan keluarga. Baik Mas Pras maupun juga Mas Dedi. Dan pertolongan Tuhan itu yang kami harap-harapkan. Biarlah Tuhan Allah Bapa dalam keberserahan kami. Kami boleh mengantar dan melepas saudara kami Eko Nugroho Jati.
Kami yakin dan percaya jamahan kasih Tuhan, pelukan cinta Tuhan ada bersama dengan saudara kami. Bahkan sebagaimana janji Tuhan, di mana Tuhan Yesus ada, maka dia pun juga boleh berada dalam pelukan kasih Tuhan. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan sungguh-sungguh kami pun juga membuka hati untuk melepas kepergian Mas Eko. Tapi kami di saat ini Tuhan Allah Bapa, berkati kami selalu, sertai kami selalu, agar dengan sungguh-sungguh kami boleh menjadi berkat. Agar tidak ada lagi orang yang kemudian harus kehilangan nyawa karena virus corona ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan dan cinta Tuhan memperkenankan kami untuk tetap ada sebagaimana kami ada. Karena itu Tuhan berkati Pak Widyo Remekso sekeluarga, dan juga berkati juga Pak Widyo ketika ia menantikan hasil swab. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pokok pengharapan kami, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Bersama kita akan menyanyikan PKJ 241 ayat yang pertama, takkan tak kutaukan hari esok. Bung Roni, maaf di silent suara musiknya. Bung, belum dibuka itunya. Terima kasih. Aku takkan hari esok, namun aku tegak, bukan berlapang, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus sampai hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di akhir perjumpaan ini, akhir kebaktian ini, kiranya kita akan kembali ke aktivitas kita, dan biarlah berkat Tuhan boleh menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Terimalah. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kebaktian selesai. Kebaktian selesai. Baik. Sebelum ini kita masih bisa memanfaatkan waktu sisa. Iya Pak, jadi mungkin Bapak Widyo terkasih beserta keluarga, ini ada yang akan disampaikan oleh mungkin Ibu Mardiasi selaku KPKP, mewakilkan dari komisi.
Bu Esther lagi sekolah. Bu Esther, apakah sudah? Bu Esther. Oke. Oke, sebelumnya mungkin Bapak dari keluarga ingin mau disampaikan bagi kita semua? Saya sebagai kepala keluarga dari Bapaknya Eko Nugroho Jati. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi almarhum masih hidup, baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Indah. Dan itu nanti dari saya ada berkat sedikit, segala persembahan. Mohon diterima Bu Indah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, baik Pak Video. Terima kasih. Kami pun juga tentu mohon maaf untuk segala hal ya dalam keterbatasan kita semua, sehingga dalam pelayanan apapun juga dalam pelayanan-pelayanan gereja semuanya terbatas dan dibatasi oleh protokol kesehatan ya, karena kita sudah siapa sih yang menginginkan ya atau berharap orang hanya dalam waktu yang segera, tapi kita tidak bisa menahan, tidak bisa menawar, atau juga kita tidak mungkin bisa menunda-nunda apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Mas Eko dengan waktu yang sangat cepat dan segera meninggalkan kita. Nah, tetapi yang paling utama kita percaya dan kita beriman ya bahwa di mana Tuhan Yesus ada, maka kita percaya setiap kita pun juga akan ada. Begitupun juga dengan saudara kita Mas Eko, ya di mana Tuhan Yesus ada, biarlah dia boleh bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dalam surga, dalam sukacitanya, dan juga dalam bebasnya dia dari segala sakit dan penyakit. Yang paling utama pada saat ini, Pak Video Remekso beserta dengan Ibu dan juga Mas Pras, Mas Dedi, semuanya kita belajar untuk berserah dan mempertaruhkan segala rencana hidup kita dan kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kiranya itu berkenan untuk menghiburkan dan menguatkan Pak Widyo. Sambil kita pun juga terus berdoa Pak Widyo untuk kesehatan Bapak, untuk hasil swab-nya Bapak. Kita terus berdoa dengan tekun, dengan pengharapan supaya hasil swab-nya boleh negatif dan Bapak boleh tetap dinyatakan sehat dan bebas dari virus. Karena itulah yang menjadi doa dan pengharapan kita selalu Pak Widyo. Gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang lain Bapak yang berkenan untuk menyapa Pak Widyo, monggo silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin Bu Esther masih, Bu Ernest masih online. Atau Ibu Mardiana? Oh, ini baru masuk, banyak yang masuk ternyata. Opung Kimi, monggo. Opung Kimi, atau ini baru masuk. Nah, ini mungkin gantian dulu. Atau Bu Esther ada yang mau disampaikan, Bu Esther? Sebentar Opung Kimi nanti ya. Halo? Halo Bu Esther. Bu Esther, Ibu Mardiasi. Bu Esther lagi di pantai. Iya, di pantai itu kayaknya ada ininya loh, ada. Di kolam renang, Pak. Ya, di kolam renang. Awas kecemplung, kolam Bu. renang, iya, halamannya dibikin kolam renang. Apa? Iya. Baiklah, untuk Pak Widi dan keluarga, saya atas nama pribadi juga bagian dari Jemaat Cakung. Pertama, ikut empati atas dipanggilnya putra tercinta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menghalangi kalau itu sudah menjadi ketetapan Tuhan ya Pak.
harapan kami ke depan, janganlah kita larut dalam kesedihan, tapi kita harus tetap mengisi hidup ini dengan penuh pengharapan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik. Salam untuk Ibu Bapak, semoga Bapak dan Ibu cepat sehat semuanya, sehingga sukacita senantiasa bersama dengan keluarga Pak Widi. Ya, kami mohon maaf tidak bisa mengikuti atau belum bisa ke rumah karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Setelah itu saja, terima kasih Pak. Salam untuk keluarga Pak Widi ya. Semoga sehat, tetap sehat. Amin. Bu Mardiana ada yang mau disampaikan? Opung Kimi? Ini baru nanti ada Opa Untung di sini. Opa Untung selamat datang, selamat bergabung, selamat tak bertemu. Ibu Opung Kimi, sound apa? Audionya masih di mute, di unmute dulu. Ada Tante Eva biasanya yang bisa unmute. Masih unmute? Masih mute. Soalnya tidak terdengar, Opung. Suaranya tidak terdengar. Halo Mbak Indah. Halo, Opung. Halo. Ya. Bondo. Opa Ya. ini sakit, Opa? 6. Nah, Opa, kok suaranya? Opa dok, nah itu kok ada gambar foto atau gimana, Opa? kabar enggak apa di rumah kok ini. Amin, cuma foto ya, Pak. Udah setahun. foto. Baik. Salam buat semuanya, terus Halo. turut berbelasungkawa atas dipanggilnya putra tercinta. Semoga kebaktiannya berjalan lancar. Salam buat semuanya. Baik, Opa sehat terus juga ya. Terima kasih. Amin. Baik, silakan Bu Mardiana. Ini sudah dibuka ininya. Ya, saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita buat Pak Widyo Rumukso dari KPP, mengatasnamakan KPP. Kalau suasana baik sih mungkin kita bisa hadir dalam ibadah ini ataupun dalam waktu peristiwa yang terjadi. Namun karena suasana demikian ini untuk Pak Widyo, nun sewu nggih Pak, boten saged hadir. Boten menopo-menopo, Bah. Walaupun suasananya boten apik. Ya, semoga cepat sembuh dan semua keluarga diberkati Tuhan. Monggo nggih. Bentar Pak, videonya ada sedikit kendala dengan jaringan. Oke, ada yang mau disampaikan kembali? Mungkin ada Bapak Kastoyo dengan Ibu Kastoyo di sana mau sampaikan sesuatu? Sesama teman lansia, sebelum kita menutup. Kayaknya di Ternyata Bapak Ibu kita lancar sekali ya pakai Zoom. Jadi nanti kebaktian pria dan kebaktian nanti sore ini kebaktian kategorial pria sama KPP. Kita pakai Zoom aja ya. Oke, sip. Pakai Zoom biar bisa ngobrol. Kalau pakai itu merekaman mah nggak bisa ngobrol. Ya? Iya. Nanti jam 7:30 kita siapkan. Oke. Baik. Ya, 7:30 untuk komisi pria dan komisi KPP 7:30 kita pakai Zoom. Oke, siap. Bapak Ibu, karena sudah tidak ingin ada disampaikan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami dalam kebaktian penghiburan bagi keluarga terkasih Pak Widyo Rumukso. Kemudian kami mohon maaf karena ini perdana kali kita mengadakan Zoom, kebaktian Zoom, mungkin banyak sekali kekurangan, tapi semoga ini menjadi awal kita untuk tetap bersekutu. Jadi, terima kasih untuk Bung Roni yang nan jauh di sana untuk dari Medan mengiringi musik, diminta bantuannya dan beliau sangat senang hati untuk Bapak Ibu semuanya.
Jadi tolong dibuka kameranya, kita akan berfoto sebentar untuk bagian dari dokumentasi. Oke, Bung Randy, bisa tolong difotokan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih juga buat Bung Randy ya, dari multimedia yang sudah mau melayani. Sampai jumpa. Apa masih mau terus online? Silakan kita berbincang-bincang. Kalau mau, saya akan live dulu. Oh, Pak Widyo baru masuk lagi ternyata. Lalu Dek, di ini dulu Dek. Ya, oke. Pak Widyo, bisa dibuka dulu kameranya? Iya, siap. Sudah. Sudah. Oh, keluar semua ya, udah ada yang keluar ya. Ya. Nah, sebentar ya. Bung Randy maaf, bisa kembali untuk foto? Iya, Mbak. Karena Pak Widyo baru ada. Mbak Evi, bisa dibuka kameranya? Wah, Mbak Evi kayaknya belum. Bu Nuryani? Mas Gali? Diulang kembali Kak, fotonya ya, Bung. 1, Ya, 2, siap ya. 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 3. Terima kasih. Jadi nanti malam Pak, kita nge-zoom lagi. Nge-zoom aja. Ya.